Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan yang pertama Restika Nurul Ismi 19120029, Debbie Sri Rahayu 19120030, Kinta Trimazela 19120032, Suci Ramadeni 19120033, Astika Yutni Astuti 19120034, Zaratung Mulyani 19120040, Febri Yolanda 19120045, Alivia Novriza 19120058, Viara Amanda 19120065. Baiklah, di kesempatan kali ini kami akan membahas tentang pasar, pengertian pasar dan fungsi pasar. Pasar diartikan sebagai tempat bertemunya penjual dan pembeli. Pengertian pasar tersebut adalah pengertian pasar secara konkret. Pasar dapat terbentuk di mana saja dan kapan saja, di dalam bis, di terminal, di halte, dan lain-lain. Bahkan transaksi jual beli juga bisa terjadi lewat surat, TV, radio, internet, dan lain-lain. Pengertian pasar menurut ilmu ekonomi tersebut disebut pasar abstrak. Pasar sebagai tempat transaksi jual beli antara pedagang dan pembeli dapat terbentuk dengan adanya syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, adanya penjual, yang kedua adanya pembeli, yang ketiga tersedianya barang yang diperjualbelikan, empat terjadinya kesepakatan antara penjual dan pembeli. Fungsi pasar dalam kegiatan ekonomi ada 3 macam. Yang pertama yaitu fungsi distribusi. Pasar ini berfungsi mendekatkan jarak antara konsumen dengan produsen dalam melakukan transaksi. Pasar memiliki fungsi distribusi, menyalurkan barang-barang hasil produksi kepada konsumen. Yang kedua, fungsi pembentukan harga. Sebelum terjadinya transaksi jual beli, terlebih dahulu dilakukan tawar-menawar, sehingga diperoleh kesepakatan harga antara penjual dan pembeli. Dalam proses tawar-menawar itulah keinginan kedua belah pihak antara pembeli dan penjual digabungkan untuk menentukan kesepakatan harga atau disebut harga pasar. Yang ketiga, fungsi promosi. Pasar merupakan sarana paling tepat untuk ajang promosi, karena di pasar banyak dikunjungi para pembeli. Pelaksanaan promosi dapat dilakukan dengan berbagai cara, misalnya memasang spanduk, membagikan brosur penawaran, membagikan stempel, atau contohnya produk kepada calon pembeli dan sebagainya. Selanjutnya, bentuk-bentuk pasar. Bentuk-bentuk pasar dapat diklarifikasi sebagai berikut. Yang pertama, bentuk pasar menurut sifat atau wujud barang dan cara penyerahannya. Yang kedua, bentuk pasar menurut luas wilayah dan kegiatannya. Yang ketiga, bentuk pasar menurut organisasi pasar atau hubungan antara penjual dan pembeli. Yang keempat, menurut waktu penyelenggaraannya. Yang kelima, menurut jenis barang yang diperjualbelikan. Yang pertama, bentuk pasar menurut sifat atau wujud barang dan cara penyerahannya. A. Pasar konkret. Pasar konkret yaitu pasar di mana barang yang diperjualbelikan benar-benar ada dan penjual dan pembeli bertemu secara langsung. Ciri-ciri pasar konkret itu, yang pertama, transaksi dilakukan secara tunai, barang dapat dibawa atau diambil saat itu juga, barang yang diperjualbelikan benar-benar ada atau nyata. 4. Penjual atau pembeli bertemu langsung. Yang kedua yaitu pasar B. Pasar abstrak. Pasar abstrak yaitu pasar di mana barang yang diperjualbelikan tidak tersedia secara langsung dan antara penjual dan pembelinya tidak bertemu secara langsung. Ciri-ciri pasar abstrak, yang pertama itu penjual dan pembeli berada di tempat yang berbeda dan berjauhan jaraknya. Transaksi dilandasi oleh rasa saling percaya, barang yang diperjualbelikan tidak tersedia, hanya contohnya saja. Transaksi dilakukan dalam partai besar. Yang kedua, bentuk pasar menurut luas wilayah kegiatannya. A. Pasar regional. Pasar regional adalah pasar yang di daerah pemasarannya meliputi beberapa negara pada wilayah tertentu. Misalnya di kawasan Asia Tenggara dibentuk AFATA. B. Pasar internasional. Pasar internasional adalah pasar yang daerah pemasarannya mencakup seluruh kawasan dunia. Misalnya pasar kopi di Brazil, pasar Walt di Sydney, Australia. C. Pasar lokal. Pasar lokal adalah pasar yang daerah pemasarannya hanya meliputi daerah tertentu dan pada umumnya menawarkan barang yang dibutuhkan masyarakat di sekitarnya. Misalnya pasar Klewer di Solo yang menyediakan berbagai jenis kain batik karena masyarakat di Solo dan sekitarnya banyak yang mengenakan batik. D. Pasar nasional. Pasar nasional adalah pasar yang daerah pemasarannya meliputi wilayah satu negara. Pasar ini menjual barang-barang yang dibutuhkan oleh masyarakat negara tersebut. Yang ketiga, bentuk pasar menurut organisasi pasar atau hubungan antara penjual dan pembeli. Yang
A. Pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna adalah pasar yang terdapat banyak penjual dan pembeli sehingga harga tidak bisa ditentukan oleh masing-masing penjual atau pembeli. 1. Penjual dan pembeli bebas keluar masuk pasar tanpa hambatan. 2. Pengetahuan penjual dan pembeli tentang pasar sempurna. 3. Penjual dan pembeli banyak. 4. Barang yang diperjualbelikan bersifat homogen. B. Yaitu pasar persaingan tak sempurna. Pasar persaingan tak sempurna adalah pasar yang dimana jumlah pembeli lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penjual, sehingga pasar yang dikuasai oleh satu atau beberapa penjual saja. Adapun ciri-cirinya, yang pertama, terdapat hambatan untuk memasuki pasar, pengetahuan pembeli tentang pasar terbatas, jumlah penjual sedikit, barang yang diperjualbelikan bermacam-macam. Yang keempat itu menurut waktu penyelenggaraannya. Berdasarkan waktu penyelenggaraannya, pasar dapat dibedakan menjadi A. Pasar harian. Pasar harian adalah pasar yang dilakukan setiap hari, contohnya pasar-pasar tradisional di lingkungan rumah yang menjual kebutuhan pokok sehari-hari, pasar induk di Jakarta, dan lainnya. B. Pasar mingguan. Pasar mingguan adalah pasar yang dilakukan hanya setiap seminggu sekali. Biasanya pasar ini diambil dari nama hari pelaksanaan, contohnya pasar Senin, pasar Minggu, pasar Rabu, dan lain-lainnya. Yang C. Pasar bulanan. Pasar bulanan adalah pasar yang dilakukan sebulan sekali. Pasar bulanan biasanya terdapat di sekitar pabrik dan dibuka setiap kali karyawan pabrik tersebut menerima gaji. D. Pasar tahunan. Pasar tahunan adalah pasar yang dilakukan setahun sekali. Pasar ini diselenggarakan berkaitan dengan acara kegiatan sering digunakan sebagai ajang pameran atau promosi. Contohnya Pekan Raya Jakarta atau RPJ, Pasar Saketan di Yogyakarta dan Solo. 5. Menurut jenis barang yang diperjualbelikan. Berdasarkan jenis barang yang diperjualbelikan, pasar dibedakan menjadi A. Pasar barang distribusi. Pasar barang distribusi adalah pasar yang menjual faktor-faktor produksi, misalnya bursa tenaga kerja, pasar modal, pasar mesin-mesin produksi, dan lain-lainnya. B. Pasar barang konsumsi. Pasar barang konsumsi adalah pasar yang menjual barang-barang yang secara langsung dapat dikonsumsi atau dipakai. Contohnya pasar buah, pasar ikan, pasar pakaian, dan lain-lain. Contohnya berbelanja kebutuhan lebaran. Seperti yang video yang kami lakukan ini, yaitu yang mana dapat dilihat saat kami pergi belanja baju untuk dipakai saat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah dengan cara memanfaatkan diskon di mall di penghujung Ramadan, karena biasanya toko pakaian di mall akan melakukan potongan harga di waktu tepat sebelum Lebaran atau H-3 Lebaran. Bisa kalian lihat ikutan video seperti yang telah tertera di layar kami. Sekian dari kelompok kami, saya Debbie Sri Rahayu pamit undurkan diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.